Baik, di sini saya akan memaparkan tentang definisi dan tujuan analisis korelasi dan regresi statistika parametrik. Nah, analisis korelasi adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengukur derajat keeratan atau asosiasi antara dua variabel. Tujuan analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Sementara itu, analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan satu atau lebih variabel bebas. Tujuan dari analisis regresi adalah untuk membangun model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ada beberapa asumsi analisis korelasi dan regresi parametrik. Analisis korelasi dan regresi parametrik memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu adanya linearitas, normalitas, homoskedasititas, independensi, dan multikolonialitas. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, maka analisis korelasi dan regresi parametrik tidak dapat dilakukan dan perlu pertimbangan teknik alternatif yang lebih sesuai. Bagaimana prosedurnya? Nah, di sini dijelaskan prosedur analisis korelasi parametrik, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1, kemudian menghitung koefisien korelasi. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan dan yang digunakan. Yang keempat, menggunakan nilai statistik uji seperti nilai T atau F. Yang kelima, membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis. Yang keenam, membuat kesimpulan apakah HO ditolak atau tidak berdasarkan hasil perbandingan. Hasil analisis korelasi memberikan informasi mengenai kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel. Prosedur analisis regresi linier parametrik. Prosedur analisis regresi linier parametrik adalah sebagai berikut, yaitu merumuskan model regresi linier baik sederhana maupun berganda. Yang kedua, mengestimasi parameter model regresi. Yang ketiga, menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Yang keempat, menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi. Dan yang kelima, menghitung nilai koefisien determinasi. Yang keenam, melakukan diagnostik. Dan yang ketujuh, jika asumsi tidak terpenuhi, melakukan transformasi data atau menggunakan teknik regresi alternatif. Interpretasi hasil analisis korelasi dan regresi. Interpretasi hasil analisis korelasi dan regresi meliputi arah hubungan atau positif dan negatif, yaitu sebab dan akibat. Kemudian, apakah hubungan antara variabel signifikan secara statistik. Yang ketiga, seberapa besar variasi. Yang keempat, persamaan regresi. Dan yang kelima, signifikansi. Yang keenam, apakah asumsi-asumsi analisis telah terpenuhi. Interpretasi yang tepat akan membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang valid dan membuat rekomendasi yang sesuai. Aplikasi analisis korelasi dan regresi dalam penelitian. Aplikasi korelasi dan regresi statistik parametrik banyak aplikasi dalam berbagai bidang penelitian, antara lain bidang manajemen dan bisnis, di bidang kedokteran, bidang pendidikan, dan bidang sosial dan politik. Aplikasi yang tepat dan interpretasi yang akurat dari hasil analisis korelasi dan regresi dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks penelitian. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dalam makalah ini kita telah membahas konsep dasar asumsi, prosedur, serta interpretasi dan aplikasi analisis korelasi dan regresi statistik parametrik. Untuk menggunakan analisis korelasi dan regresi secara efektif, peneliti harus memahami asumsi-asumsi yang mendasarkan teknik ini dan melakukan
diagnostik asumsi secara cermat. Selain itu, interpretasi hasil analisis harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan konteks dan keterbatasan dari data yang digunakan. Terima kasih, sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.